Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini ya. Nah, anak didik kami kelas 9C ya. Kita akan lanjutkan materi kita ya. Kemarin yang terakhir yaitu tentang perkecambahan ya. Nah, ini kita juga sudah membahas kemarin itu tentang perkembangbiakan ya, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ya. Angiospermae itu artinya tumbuhan biji tertutup ya kan. Nah, contohnya misalkan rambutan begitu, kemudian contohnya adalah kelapa misalkan. Nah, jadi apa namanya ya, tumbuhan perkembangbiakan secara tumbuhan Angiospermae itu dibagi menjadi dua kemarin ya. Ada namanya vegetatif. Vegetatif itu ya yang tanpa bertemu kepala putik dengan benang sari. Kemudian kalau yang generatif yaitu bertemu antara kepala putik dengan benang sari yang bisa ya dibuat dengan cara apa? Penyerbukan ya. Jadi perkembangbiakannya itu dengan cara penyerbukan seperti itu ya. Nah, itulah dia untuk yang tumbuhan Angiospermae. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae ya. Nah, jadi Gymnospermae itu artinya tumbuhan biji terbuka ya. Nah, tumbuhan biji terbuka. Jadi di sini ada keterangannya bahwasannya, pernahkah kamu makan emping melinjo? Nah, bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Nah, jadi tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Nah, jadi di sini melinjo itu merupakan salah satu tumbuhan biji terbuka begitu ya. Kalau rambutan merupakan tumbuhan biji tertutup begitu ya. Nah, tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut dengan tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini dia. Nah, jadi tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah ya, itu disebut dengan tumbuhan biji terbuka ya. Pohon pinus, pohon ginkgo dan pakis haji juga tergolong Gymnospermae. Nah, jadi pinus, ginkgo dan pakis haji tergolong apa? Gymnospermae ya, merupakan tumbuhan biji terbuka. Nah, perhatikan gambar 228. Apakah bunga pada tumbuhan Gymnospermae sama dengan bunga pada tumbuhan Angiospermae? Nah, jadi menurutmu bagaimanakah cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Apakah tumbuhan Gymnospermae memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan tumbuhan Angiospermae? Nah, jadi di sini ada beberapa gambar ya. Ada pinus, kemudian ada pakis haji, kemudian ada tanaman melinjo ya. Nah, tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Nah, jadi Gymnospermae itu tidak memiliki bunga ya. Nah, jadi kalau Gymnospermae kan kemarin memiliki yang namanya itu adalah apa namanya? Angiospermae ya. Angiospermae kemarin memiliki yang namanya bunga kan begitu. Dimana di dalam bunga itu terdapat apa? Terdapat yang namanya benang sari dan kepala putik begitu ya. Nah, tetapi di tanaman Gymnospermae ini ya, itu tidak memiliki bunga. Nah, namun tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Nah, jadi alat perkembangbiakannya ya disebut dengan strobilus atau runjung begitu ya. Nah, pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina ya. Ini pada tanaman apa tadi?
melinjo dan pinus ya, berarti ini dan ini ya. Nah, pada tumbuhan pakis haji, Stropilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Nah, jadi pada tanaman pakis haji, Strobilusnya ya, alat perkembangbiakannya itu dia beda ya, beda pohon, beda tumbuhan begitu ya. Nah, jadi pada yang betina misalkan di satu pohon, atau pada yang jantan misalkan di satu pohon, seperti itu ya. Nah, Strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Nah, di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, jadi Strobilus jantan itu dia terdapat yang namanya mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Nah, jadi di dalam di dalam sporangia sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, jadi Strobilus jantan itu dia ya akan mengalami yang namanya pembelahan secara meiosis. Nah, jadi pembelahan secara meiosis itulah yang akan nanti akan menghasilkan yang namanya mikrospora ya, atau spora jantan. Nah, meiosis ini artinya pembelahan yang dia setengah dari induknya gitu ya, setengah dari kromosom induknya. Jadi kalau misalkan induknya adalah 46 kromosomnya, maka induknya anaknya adalah 23 begitu ya. Nah, mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Nah, jadi mikrospora itu akan berkembang tadi menjadi membentuk serbuk sari ya. Jadi serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari megasprofil atau daun. Jadi tadi ini ya, serbuk sarinya ya itu dari mana tadi? Dari mikrospora atau spora jantan gitu ya. Nah, sedangkan Strobilus betina itu tersusun dari banyak megasprofil, daun penghasil megaspora ya. Tiap megasprofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Nah, jadi sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Nah, jadi Strobilus betina ini ya kan itu mengandung tadi banyak megasprofil. Nah, megasprofil ini mengandung 2 bakal biji ya. Tiap bakal biji mengandung apa tadi? Kotak spora. Nah, jadi sel dalam kotak spora tersebut akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan spora betina ya, atau megaspora. Nah, inti megaspora ini yang akan membentuk sel telur ya, dengan pembelahan secara mitosis. Nah, begitu. Jadi mitosis itu artinya dihasilkan nanti sama ya kromosomnya dengan kromosom spora betina begitu. Nah, jadi di sini yang menjadi perkembangan daripada spora betina adalah sel telur, sedangkan yang menjadi perkembangan dari spora jantan yaitu serbuk sari begitu ya. Nah, sehingga nanti di sini terjadi juga yang namanya itu adalah penyerbukan. Nah, begitu. Nah, jadi di sini terjadi penyerbukan ya. Nah, penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji begitu ya. Nah, lubang bakal biji. Nah, jadi serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji ya. Jadi serbuk sarinya akan tertangkap oleh cairan yang
terdapat di lubang bakal biji. Nah, tadi kan bahwasannya serbuk sarinya itu memiliki apa tadi katanya? Memiliki yang namanya sayap kan begitu. Nah, jadi otomatis nanti serbuk sari tersebut ya itu bisa menempel di pada menempel di lubang bakal biji itu melalui apa? Melalui tiupan angin kan begitu, atau bisa juga melalui apa namanya, bantuan manusia ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Nah, jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji. Ya, jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan gitu ya. Dan terjadilah apa? Pembuahan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah dia peristiwa penyerbukan pada tanaman Gymnospermae ya. Nah, jadi di sini ada nggak perkembangbiakan vegetatif pada Gymnospermae? Nah, ya, jadi di sini ya kita lihat adakah perkembangan vegetatif pada tumbuhan Gymnospermae ya. Tumbuhan Gymnospermae yang dapat berkembang biak secara vegetatif misalnya pada tumbuhan pakis haji dan pinus. Nah, tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Nah, jadi bisa juga ya, selain apa namanya, berkembang biak secara generatif, artinya terjadi pembuahan ya antara serbuk sari dengan bakal biji tadi ya. Juga di tumbuhan Gymnospermae ini ya, itu bisa juga berkembang biak secara vegetatif. Vegetatif itu artinya tidak bertemu antara serbuk sari dengan apa, dengan ininya ya, dengan sel kelamin betinanya begitu. Nah, jadi di sini bisa ya, tumbuhan pinus bisa berkembang dengan apa? Dengan menggunakan tunas akar. Nah, tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Nah, jadi bisa berkembang biak dengan apa? Dengan tunas begitu ya. Tunas akar pada pinus dan bulbil pada pakis haji. Ya. Sedangkan yang strobilus tadi ya, itu adalah pada tanaman melinjo ya. Pada tanaman melinjo begitu ya. Nah, oke ya, jadi seperti itu ya. Nah, bisa juga tadi kalau yang strobilus itu pada tanaman apa? Pada tanaman pakis haji kan begitu. Ya, bisa juga strobilus tadi pada tanaman apa? Pada tanaman pakis haji ya. Dan juga pada tanaman apa? Pada tanaman pinus begitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini apa namanya, untuk apa namanya, selain itu tadi ya, dengan tunas akar ya. Sini kita lihat lagi untuk yang perkembangbiakan secara vegetatif ya. Nah, di sini juga diantaranya ada yang namanya, selain tumbuhan pinus, kemudian tumbuhan apa lagi tadi, tumbuhan melinjo dan pakis haji ya. Jadi ada juga yang namanya tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini dia
itu tidak digolongkan ke dalam Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, ini tumbuhan paku ini dia digolongkan ke jenis sendiri begitu ya. Digolongkan ke jenis tumbuhan tersendiri begitu. Jadi untuk tumbuhan Gymnospermae ya, itu hanya inilah ya, hanya melinjo, pinus, dan pakis haji yang dibahas di sini begitu ya. Oke, nah jadi untuk vegetatifnya ya sebenarnya masih ada ya untuk vegetatifnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara apa namanya, membenamkan batang atau dahan tumbuhan ke tanah seperti itu. Nah, jadi kalau untuk tumbuhan pinus ya, itu bisa dengan membenamkan batangnya ya, atau dengan memasukkan cabangnya ya, bagian cabangnya itu ke dalam tanah, sehingga nanti dari situ tumbuh akar begitu ya. Nah, itulah dia untuk apa namanya, tumbuhan Gymnospermae begitu ya. Nah, untuk tumbuhan paku, tumbuhan paku begitu ya. Tumbuhan paku itu dia tidak menghasilkan bunga. Nah, ini bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, ini adalah tumbuhan paku ya. Jadi tumbuhan paku itu dia tidak berbunga begitu. Nah, yang A ini adalah tumbuhan paku ekor kuda, sedangkan yang B adalah tumbuhan pteris begitu ya. Nah, pernahkah kamu menjumpai tumbuhan tersebut berbunga? Berupa apakah organ perkembangbiakan tumbuhan tersebut? Nah, tumbuhan tersebut merupakan kelompok tumbuhan paku. Nah, ini merupakan kelompok tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu bagaimana tumbuhan paku tak berkembang biak? Nah, untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, ayo lakukan langkah 24. Nah, jadi bagaimana cara tumbuhan paku bisa berkembang biak sementara tumbuhan paku tersebut tidak memiliki apa? Tidak memiliki bunga, kan begitu. Nah, jadi langsung aja ya kita lihat ya. Untuk apa namanya? Untuk percobaannya ini kita lewatkan ya. Nah, jadi di sini ada penjelasannya ya, bahwasannya apa namanya, tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku ya, itu tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi berkembang biak menggunakan apa? Spora. Nah, namun demikian tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Nah, kapankah perkembangbiakan generatif terjadi dan kapankah perkembangbiakan vegetatif terjadi? Nah, jadi tumbuhan paku itu kan nggak memiliki bunga, tetapi dia menggunakan yang namanya spora. Nah, nanti ada apa namanya? Ada nanti ininya ya. Ada nanti apa namanya? Ada nanti siklusnya ya, siklus perkembangbiakan tumbuhan paku ini ya, itu dimulai dari spora ya. Nah, itu akan kita lihat di gambar berikut ini ya. Jadi seperti ini dia, ini dia gambarnya. Inilah perkembangbiakan hidup tumbuhan paku ya. Nah, itu dia. Ini dia gambarnya. Ini agak susah ya, apa namanya, komputernya, jadi apa namanya, mohon dimaklumi lah ya. Nah, jadi di sini ya ada yang namanya kotak spora. Nah, kotak spora pada tumbuhan paku. Nah,
Ya, kita lihat di sini ada namanya kotak spora pada tumbuhan paku ya. Nah, di sini jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan menghasilkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, jadi tumbuhan paku ini tumbuhan paku dewasa, ya kan? Nah, jadi di sini ada namanya sorus, ya. Di tumbuhan paku ini ada namanya sorus. Nah, sorus ini, ya, di dalam sorus ini, ya, itu ada namanya apa? Ada namanya sporangium yang di dalamnya terdapat kotak spora. Nah, jadi ada sporangium, ya, yang di dalamnya terdapat apa? Kotak spora. Kemudian nanti spora, ya, ini dia gambarnya, bisa dilihat untuk diperbesar dia seperti ini, ya. Nah, kemudian di dalam spora itu, ya, spora itu nanti akan mengalami apa? Mengalami yang namanya pembelahan secara meiosis. Nah, jadi di dia gambarnya, ya, diperbesar, bisa dilihat seperti ini, ya. Ini dia. Akan mengalami pembelahan secara meiosis. Kemudian sporanya nanti akan bagaimana katanya? Akan keluar, kan gitu, akan keluar dia, akan tersebar sehingga berkembang menjadi apa? Tumbuh menjadi protalium. Nah, ini protalium. Nah, ya, tumbuh menjadi protalium. Kemudian setelah itu protalium akan berkembang dan menghasilkan apa? Antheridium dan archegonium, ya. Nah, archegonium inilah yang nanti akan menghasilkan apa? Sperma, ya. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan apa? Menghasilkan sel telur, ya, atau ovum, begitu, ya. Nah, jadi sel sperma dan sel ovum bertemu, ya, akan menghasilkan apa? Zigot. Ya. Kemudian zigot, apa namanya? Itulah yang dinamakan dengan apa? Dengan fertilisasi, ya. Jadi fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan zigot, ya. Meskipun memiliki flagela, ya, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya, ya. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Jadi zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru, ya. Berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Dan demikianlah untuk siklus perkembangbiakan generatif pada apa tadi? Tumbuhan paku, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatifnya bagaimana? Pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Nah, rizoma ini artinya apa namanya? Rizoma itu artinya berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara tunas akar, begitu, ya kan. Nah, jadi nanti rizoma itu, ya, atau akarnya bisa tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru, begitu. Nah, rizomi adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi dalam tanah, ya, batang atau akarnya itu nanti bisa tumbuh kembali, begitu. Nah, itu dia. Itulah dia untuk perkembangbiakan tumbuhan paku, begitu, ya. Oke, mungkin itu saja, ya, materi kita hari ini, ya. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan lumut, ya. Oke, karena waktunya
Nih ya, karena waktunya udah selesai, maka demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.